Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Pada part 10 ini saya akan membahas lebih lanjut tentang tipe data objek. Langsung saja kita akan membuat variabelnya di file JavaScript-nya. Yang pertama saya akan membuat sebuah variabel bernama profil. Nah, ini yang nanti akan kita isi dengan data objek. Nah, pertama saya akan memasukkan sebuah key-nya, yaitu bernama first name. Kemudian saya akan memasukkan value-nya. Misalkan first name-nya adalah Edward. Nah, seperti ini. Dan kita akan membuat sebuah variabel bernama file yang nanti di sini kita akan bereksplorasi ya. Jadi yang pertama saya akan menentukan variabel filenya ini berisi value yaitu profil, yaitu variabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kita tampilkan outputnya dengan console.log, kemudian kita isi dengan nama variabelnya yaitu file. Dan kita lihat outputnya di browser dengan inspect ya. Kita melihatnya di konsol. Nah, maka outputnya akan menampilkan sebuah data bertipe objek dengan key yang pertama first name, kemudian value-nya adalah Edward. Nah, di dalam tipe data objek ini kita bisa mengambil nilai spesifik dengan memanggil key-nya. Oke, saya contohkan lagi di sini. Misalkan saya ingin menampilkan first name. Ya, kita tinggal tulis profil, kemudian kasih titik di sini, kemudian first name, titik koma. Maka outputnya akan menampilkan value dari key yang bernama first name, yaitu Edward. Atau selain dengan cara tersebut, kita juga bisa dengan cara lain, yaitu dengan menulis file seperti ini, kemudian profil, baru kita panggil indeksnya menggunakan kurung array. Nah, di dalam kurung array ini kita tinggal panggil first name atau key yang akan kita tampilkan value-nya. Seperti ini. Dan kita lihat outputnya. Maka outputnya akan menampilkan value dari key bernama first name, yaitu Edward. Di dalam tipe data objek, kita juga bisa menambahkan nilai dengan berbagai tipe data. Oke, langsung saja misalkan saya tambahin nilai lagi, last name di sini. Nah, ini adalah tipe datanya string juga, sama dengan Edward. Kemudian saya akan menambahkan age dan datanya berupa number. Kemudian saya tambahkan email dengan data berupa string lagi, edward@newgate.com begitu. Oke. Kemudian saya akan menambahkan tipe data array. Misalkan saya kasih hobi di sini. Kemudian kita kasih data array. Misalkan ada sport. Kemudian ada music. Nah, di dalam data objek ini kita juga bisa menambahkan data objek lagi. Nah, misalkan saya kasih objek bernama address atau alamat. Di sini tinggal kita kasih kota misalkan. Oke. Edward Newgate itu kotanya East Blue. Kemudian coba kita akan menambahkan kode pos. Zip code. Nah, East Blue ini ada kode posnya enggak ya? Kita kasih aja 50273 ini. Misalkan seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan sebuah function di dalam tipe data objek. Misalkan saya akan menampilkan get birth year atau menampilkan tahun lahir. Nah, di sini saya akan memberikan function seperti ini. Tinggal kita tulis functionnya seperti apa. Return
tahun lahirnya 1980. Oke. Di sini coba kita lihat outputnya seperti apa. Maka akan menampilkan keseluruhan data objek dari variabel profil, yaitu ada alamat, age, email, first name, get birth year, hobbies, last name. Urutan tampilannya berdasarkan huruf abjad ya. Jadi yang diawali dengan A sampai abjad terakhir. Seperti itu. Kemudian di sini saya akan mencoba untuk menampilkan umurnya saja. Nah, saya contohkan seperti ini, tinggal tulis saja profil.age seperti ini. Maka dia akan menampilkan output berupa number yang berisi value umurnya, yaitu 41. Nah, kita bisa memanggil key dengan nilai array. Saya contohkan lagi. Berarti kita akan memanggil hobbies saja. Seperti ini. Kita lihat outputnya. Maka dia akan menampilkan data array yang ada di dalam data objek di variabel profil, yaitu hobi, sport, dan music. Indeks ke-0 adalah sport, indeks ke-1 adalah music. Nah, untuk memanggil salah satu nilai pada indeks data array ini di dalam data tipe objek, kita bisa lakukan dengan yang namanya pemanggilan per indeks, yaitu profil.hobbies, baru kita panggil indeks keberapa yang akan kita tampilkan, misalkan indeks ke-1 seperti ini. Kemudian kita lihat outputnya, maka akan tampil music karena indeks ke-1 dari data array hobbies ini adalah music. Indeks ke-0-nya adalah sport. Nah, coba kita akan memanggil data objeknya yang di dalam data objek itu sendiri, yaitu file sama dengan di dalam variabel profil saya akan menampilkan address seperti ini. Kita lihat outputnya, maka dia akan menampilkan key address dan value-nya adalah city-nya is blue dan kode posnya adalah 50273. Ini adalah data objek di dalam data objek. Nah, di dalam data objek ini kita juga bisa memanggil propertinya satu persatu. Misalkan saya ingin menampilkan city saja, maka saya akan menulis profil.address .city seperti ini. Maka outputnya akan menampilkan kotanya saja, yaitu is blue. Nah, kemudian saya akan mencontohkan memanggil sebuah function yang sudah kita tulis tadi, yaitu sama dengan profil titik get birth year seperti ini. Kemudian kita lihat outputnya, maka dia akan tampil tahun lahirnya, yaitu 1980. Nah, kita bisa menentukan tahun lahir ini secara otomatis dengan menjalankan fungsinya. Oke, kita ubah lagi function di sini. Kita akan menentukannya yaitu tahun sekarang 2021 dikurangi dengan umur. Yaitu umur itu didapat dari key bernama age ini di dalam variabel profil. Nah, jadi tahun sekarang 2021 dikurangi dengan caranya adalah dengan this titik age. Ini artinya dikurangi dengan value yang ada di key bernama age. Oke, seperti ini. Kemudian coba kita reload. Maka akan tampil tahunnya 1980 karena 2021 dikurangi age 41 adalah 1980. Nah, coba kita ubah age-nya di sini, apakah fungsinya berfungsi. Misalkan saya ganti age-nya adalah 25. Maka ketika kita reload, tahunnya akan berubah tahun lahirnya, yaitu menyesuaikan tahun 2021 dikurangi umurnya, yaitu 25, dan outputnya akan menampilkan 1996,
Jadi seperti itu ya cara menjalankan function di dalam tipe data objek. Nah, tipe data objek ini sangat penting untuk dipelajari karena apa? Karena ini tuh paling sering digunakan. Nah, biasanya tuh digunakan untuk berbagi data dari satu aplikasi ke aplikasi lainnya. Jadi ini kita minimal harus menguasai dasar-dasarnya. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Tonton juga tutorial selanjutnya di channel Autodidak, tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.